Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Beni selaku dosen pengantar studi organisasi dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya pada kali ini. Semoga kita semua memperoleh keberkahan, kedamaian, serta keselamatan. Pada video kesempatan ini, saya ingin memaparkan materi kelompok 5 saya, yaitu tentang organisasi dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester, mari kita bersama-sama mempelajari dan memahami lebih dalam tentang topik yang menarik ini. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazin Oksa Sahendri dari kelas Administrasi Bisnis F dengan NIM 24 50 30 20 11 11 058. Nah, pada materi video saya kali ini, saya membahas mengenai apa sih definisi dan fungsi organisasi, definisi dan teori pemangku kepentingan, pengaruh pemangku kepentingan terhadap organisasi. Mari kita simak video berikutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi organisasi. Organisasi adalah sistem sosial yang terdiri dari sekelompok atau individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antar anggota agar dapat mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif. Organisasi memiliki beberapa fungsi utama termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Melalui perencanaan, organisasi menentukan tujuan dan cara mencapainya. Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya dan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi mengacu pada cara pekerjaan dan tanggung jawab dibagi, dikoordinasikan, dan dikelola di dalam organisasi. Struktur organisasi dapat digolongkan dalam beberapa tipe, yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional adalah di mana organisasi dibagi berdasarkan fungsi tertentu, seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Setiap departemen memiliki spesialis yang mendalam yang memungkinkan efisiensi, namun dapat mengakibatkan kurangnya komunikasi antar departemen. Selanjutnya ada struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan proyek, di mana individu melapor kepada dua atasan, manajer fungsional dan manajer proyek. Struktur ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar tetapi dapat menciptakan kebingungan dalam mewenang. Selanjutnya ada struktur divisional. Dalam struktur divisional, organisasi dibagi berdasarkan produk, layanan, atau wilayah geografis. Setiap divisi bertanggung jawab penuh atas kinerjanya, memungkinkan fokus yang lebih baik pada segmen tertentu, tetapi dapat menyebabkan duplikasi sumber daya di antara divisi. Pemilihan struktur organisasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Dalam menghadapi tantangan yang ada, struktur yang baik harus memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan sambil mempertahankan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah konsep dasar pemangku kepentingan, yang dimana saya akan membahas definisi dan teori pemangku kepentingan terlebih dahulu. Istilah pemangku kepentingan berawal dari literatur manajemen dalam sebuah memorandum internal di Stanford Research Institute pada tahun 1963. Bisa membentuk sebuah kelompok atau sendiri, tetapi dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi. Gert Jones mengatakan bahwa seseorang mendirikan organisasi bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah dengan hasil produk ataupun jasa dan berbagi
berbagai macam output yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan beberapa kelompok orang yang berbeda kepentingan. Kelompok yang berbeda kepentingan ini disebut sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan dapat dilihat sebagai suatu pendekatan yang digunakan para pengambilan keputusan publik untuk meneliti lingkungan dan dalam mencari peluang dan ancaman. Dapat disimpulkan bahwa teori pemangku kepentingan mendukung dua pendekatan organisasi yang berfokus pada para pemangku kepentingannya untuk mengusulkan yang sesuai teknik manajerial dan cara pemangku kepentingan mendekati organisasi yang mengklaim dirinya hak. Meskipun satu sisi mata uang tampaknya berkaitan dengan bagaimana organisasi bertindak ketika berhadapan dengan pemangku kepentingan, sisi lain berkaitan dengan bagaimana pemangku kepentingan menjaga akuntabilitas organisasi untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saya akan membahas tentang klasifikasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan memiliki pendukung dalam bergabung ke organisasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung karena mereka berharap dapat memperoleh timbal balik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan. Timbal balik yang diharapkan pemangku kepentingan seperti uang, kekuasaan, dan status dalam organisasi. Kontribusi yang diberikan berupa modal, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian. Pemangku kepentingan adalah individu dan kelompok yang terlibat aktif dalam suatu kegiatan atau yang terkena dampak positif atau negatif dari hasil pelaksanaannya. Secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas 3 kelompok, yaitu pertama, pemangku kepentingan terutama. Orang-orang yang mengalami dampak positif atau negatif akibat aktivitasnya. Yang kedua, stakeholder pendukung adalah orang-orang yang berperan sebagai perantara dan mendukung proses pelaksanaan kegiatan. Terbagi menjadi penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi. Kelompok advokasi seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi swasta. Dalam beberapa kegiatan, aktor pendukung bisa berupa individu atau kelompok yang penting memiliki kepentingan formal dan informal. Yang ketiga, yaitu pemangku kepentingan utama atau kunci, adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh kuat atau topik penting terkait isu, kebutuhan, dan kekhawatiran demi kelancaran proses kegiatan. Yang keempat, yaitu peran dan pengaruh pemangku kepentingan. Yang pertama, peran pemangku kepentingan internal dan eksternal. Peran pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam organisasi berbeda-beda, tergantung pada tingkat keterkaitannya dengan organisasi tersebut. Pada peran pemangku kepentingan internal berkepentingan langsung terhadap organisasi, karena secara langsung terpengaruh oleh aktivitasnya. Mereka memiliki peran penting dalam menentukan keputusan perusahaan, dinamika pemangku kepentingan, budaya perusahaan, produktivitas, dan arah strategis. Contohnya, pemangku kepentingan internal adalah pemilik bisnis dan karyawan, sedangkan peran pemangku kepentingan eksternal yaitu berkepentingan tidak langsung terhadap organisasi dan mungkin juga berkepentingan terhadap persaing. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, penting untuk memahami kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran pemangku kepentingan eksternal. Contoh pemangku kepentingan eksternal adalah konsumen, supplier, inspektur, pemerintah, media, dan masyarakat. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah individu, kelompok, atau komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mereka dapat berperan aktif maupun pasif dalam mengembangkan tujuan organisasi. Kedua, yaitu pengaruh pemangku kepentingan terhadap organisasi. Pengaruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu sifat partisipasi dalam pengambilan keputusan, dasar partisipasi, dan sumber-sumber pengaruh. Kategori pertama menunjukkan jenis keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, aktif atau pasif.
Kategori kedua yaitu mendefinisikan dasar pengaruh dan didasarkan pada dimensi kekuasaan atau kepentingan. Kategori ketiga menunjukkan dari mana pengaruh pelaku lingkungan hidup berasal. Stakeholder harus terwakili dan dilibatkan secara khusus dalam perancangan organisasi dan sekaligus menjalin proses pembelajaran dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap orang yang terlibat mempunyai peluang dan peluang yang sama, karena sebagian dari mereka mempunyai kemampuan terbatas untuk berpartisipasi. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan merupakan elemen yang efektif untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Berdasarkan hal ini, proses pembelajaran dan dukungan yang tepat harus disesuaikan secara khusus dengan permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah organisasi, karena mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan, keterlibatan, atau dampak langsung terhadap operasional organisasi. Mereka bisa berupa karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, pemerintah, atau pemegang saham, dan masing-masing membawa perspektif, kebutuhan, dan harapan yang berbeda. Pentingnya pemangku kepentingan terletak pada fakta bahwa mereka mempengaruhi berbagai aspek dalam organisasi dan keputusan strategis hingga operasional sehari-hari. Dengan melibatkan mereka secara aktif, organisasi bisa membangun kepercayaan, mendukung kolaborasi yang baik, dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Pemangku kepentingan juga seringkali menjadi sumber inovasi dan perubahan positif yang bisa meningkatkan daya saing dan adaptasi organisasi. Pengaruh pemangku kepentingan terhadap efektivitas organisasi yang sangat besar. Ketika hubungan dengan pemangku kepentingan dikelola dengan baik, organisasi cenderung efektif dalam mencapai tujuan, lebih responsif terhadap perubahan, dan mampu menjaga stabilitas serta pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, jika kepentingan pemangku kepentingan diabaikan, organisasi bisa menghadapi tantangan seperti konflik, penurunan moral, atau bahkan kehilangan reputasi. Berikut beberapa saran untuk manajemen hubungan pemangku kepentingan yang efektif. Yang pertama yaitu jaga komunikasi terbuka dan transparan. Berkomunikasi secara jelas dan teratur adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Pastikan pemangku kepentingan selalu mendapat informasi terbaru tentang kebijakan, perubahan, dan atau perkembangan yang dapat dipengaruhi mereka. Yang kedua, mendengarkan masukan mereka. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka. Ini juga bisa menjadi sumber masukan berharga untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses internal. Yang ketiga, berempati dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Setiap kelompok pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan mendengarkan dan merespon kebutuhan mereka secara proaktif, organisasi dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan loyalitas. Yang keempat yaitu bangun kepercayaan melalui tindakan nyata. Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan konsisten, memenuhi komitmen dan janji organisasi terhadap pemangku kepentingan akan memperkuat hubungan jangka panjang. Yang kelima yaitu ciptakan nilai bersama. Manajemen yang baik bukan hanya soal mencapai keuntungan bagi organisasi, tetapi juga menciptakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, misalnya dengan mendukung kesejahteraan karyawan atau berkontribusi pada komunitas organisasi bisa memperkuat dukungan dari pemangku kepentingan. Dengan menerapkan manajemen hubungan yang baik, organisasi tidak hanya akan mendapat keberhasilan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan perhatian yang tulus terhadap pemangku kepentingan akan membantu menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian video presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf
sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu teman-teman ataupun Pak Beni yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.